Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas dan belajar dari rumah. Nah, hari ini Ustadz Redi akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Perhatikan ya. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok atau juga disebut gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik itu pasti memiliki ide pokok dan kalimat penjelas. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf? Paragraf itu kan banyak bacaannya, bisa lebih dari 5 baris. Nah, kita kan kadang-kadang bingung menentukan dari sekian banyak kalimat itu mana ide pokok atau kalimat pokoknya yang penting. Caranya adalah berdasarkan letak kalimatnya dibedakan menjadi 3 agar dapat bisa menentukan ide pokok. Nah, jadi kalian perhatikan ya, letak kalimat dalam paragraf. Bisa di depan, bisa di akhir paragraf, atau di depan dan di belakang paragraf. Nah, itu ada 3 cirinya, ada 3 cara untuk menentukan ide pokok. Apa saja? Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan jenisnya adalah paragraf deduktif. Apa paragraf deduktif itu? Paragraf deduktif yaitu paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya berada di kalimat paling awal atau kalimat depan. Berikutnya ada juga paragraf induktif. Nah, apa sih paragraf induktif itu? Paragraf induktif adalah ide pokok atau gagasan utama yang mana kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Berikutnya, campuran. Biasanya Ustadz nyebutkan dein. Apa dein itu? Deduktif dan induktif. Karena campuran ada di depan dan ada di akhir paragraf. Nah, itu ide pokok atau gagasan utama yang kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Nah, sekarang kalian tadi sudah bisa menentukan apa itu paragraf deduktif, apa itu paragraf induktif, dan apa paragraf dein atau campuran deduktif dan induktif. Karena ide pokok itu dilihat cirinya. Kalau ada di awal itu disebut paragraf deduktif. Kalau ide pokoknya ada di akhir itu berarti paragraf induktif. Kalau campuran itu berarti yang ide pokoknya atau kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Nah, sekarang kita berlatih bersama-sama yuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, baca dulu ya paragraf ini. Tomat adalah sayuran yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat menghindari rabun pada mata karena mengandung senyawa karotenoid yang tinggi. Tidak hanya itu, tomat juga dapat mencegah serangan jantung, stroke, diabetes, menurunkan tekanan darah, dan melindungi tubuh dari radikal bebas karena mengandung vitamin A, C, dan K, kalium, folat, dan antioksidan. Nah, dari paragraf ini coba kalian tentukan ide pokoknya. Kira-kira ide pokok dari paragraf ini masuk deduktif, induktif, atau campuran? Nah, bagaimana? Sudah menjawabnya? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Ternyata paragraf itu merupakan paragraf deduktif. Tadi alasannya kenapa paragraf deduktif? Karena paragraf deduktif yaitu ide pokok atau kalimat utamanya ada di awal. Cirinya kalimat utama atau ide pokok itu merupakan kalimat yang bersifat umum.
Nah, sedangkan kalimat setelahnya berupa kalimat penjelas. Contohnya ini. Yang Ustadz warnai merah, tulisan yang berwarna merah itu adalah ide pokoknya yang ada di awal, yaitu bersifat umum. Tomat adalah sayuran yang memiliki banyak manfaat. Nah, umum itu berarti sudah kalimat itu menggambarkan semua yang akan dijelaskan pada paragraf ini. Nah, yang dijelaskan atau kalimat penjelasnya yaitu berupa tulisan yang Ustadz beri warna ungu. Nah, penjelasannya berupa itu tadi. Tidak hanya itu, tomat mencegah serangan jantung, stroke, diabetes, menurunkan tekanan darah. Nah, dari kalimat yang umum dijadikan kalimat penjelas, jadi diurai. Nah, itu cirinya. Kalau kalian menemukan kalimat urainya itu ada di belakang, pastilah ide pokoknya ada di depan, karena itu sudah merupakan ciri paragraf deduktif. Jadi deduktif itu dari kalimat umum yang ada di depan dan kalimat penjelasannya berada di akhir. Nah, itu cara menentukan paragraf. Jadi kelihatan kalau penjelasannya di akhir, wah ini pasti paragraf deduktif karena ide pokoknya ada di awal. Nah, bagaimana cara menentukan paragraf induktif? Yuk kita lanjut latihan untuk menentukan paragraf induktif. Baca dulu ya paragraf di bawah ini. Membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sepertinya sudah menjadi kebiasaan atau bahkan tradisi turun-temurun bagi warga Jakarta. Padahal kebiasaan buruk tersebut sangat besar dampaknya pada lingkungan, terutama bagi sungai yang mengalir di area Jakarta. Karena hal ini dapat menimbulkan aliran sungai tersumbat oleh sampah dan akhirnya akan menimbulkan banjir. Sehingga banjir terjadi yang disebabkan oleh tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai. Nah, itu tadi paragrafnya. Coba perhatikan, kira-kira analisis di mana kalimat utamanya. Nah, sudah menemukan kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya ternyata ada di akhir. Ya, betul. Kita bahas. Nah, di sini sudah Ustadz berikan tanda atau warna di mana pada tulisan yang berwarna ungu merupakan kalimat penjelas. Nah, karena membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu kalimat penjelas. Ya kan? Sedangkan kalimat intinya dari ide pokok dari kalimat yang dibahas ini, intinya adalah banjir itu terjadi disebabkan oleh tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai. Nah, dijelaskan bahwa yang membuang sampah itu sepertinya atau merupakan tradisi turun-temurun bagi warga Jakarta. Nah, itu penyebabnya. Nah, seperti itu. Jadi, kalimat penjelasnya ada di awal, sedangkan kalimat umumnya ada di akhir. Nah, itu ciri dari paragraf induktif. Berikutnya, kita lanjut latihannya ya. Nah, baca dulu paragraf di bawah ini. Protein yang terkandung di dalam tempe ternyata lebih tinggi dibanding tahu. Menurut penelitian, tempe mengandung kadar protein sebesar 15,4 gram, sedangkan tahu hanya 10 gram saja. Hal itu disebabkan karena proses pembuatan tempe lebih sedikit dibanding dengan tahu. Proses pembuatan tempe hanya dilakukan dengan cara mencampurkan biji kedelai dengan ragi, lalu disimpan selama beberapa hari. Sementara itu, proses pembuatan tahu terbilang panjang karena kacang kedelai harus direbus terlebih dahulu, lalu kemudian digiling dan diambil saripatinya. Saripati tersebut lalu dicampur biang dan disimpan selama beberapa hari. Itu sebabnya kadar protein dalam tahu menjadi lebih kecil dibanding dengan tempe.
coba kalian tentukan ini termasuk paragraf deduktif, paragraf induktif, atau campuran. Perhatikan kalimat umumnya, kalimat utamanya, dan kalimat penjelas dalam paragraf itu. Gimana? Sudah menemukan? Nah, ya betul. Paragraf ini merupakan paragraf campuran karena kalimat utamanya atau kalimat umumnya ada di depan dan di belakang. Sedangkan kalimat penjelasnya ada di tengah. Nah, kalimat umumnya kan dalam paragraf ini membahas protein. Ya, protein yang ada di tahu dan di tempe. Kalimat utamanya protein yang terkandung di dalam tempe ternyata lebih tinggi dibanding tahu. Ya, terus di situ dijelaskan di kalimat yang ada di tengah. Setelah itu ditutup lagi dengan kalimat umum. Itu sebabnya kadar protein dalam tahu menjadi lebih kecil dibanding dengan tempe. Nah, begitu tadi cara menentukan ide pokok. Ya, jadi kalian harus baca dulu cermat dengan teliti sebuah paragraf. Kalau kalian menemukan kalimat penjelas, nah itu kalian bisa analisis. Kalau kalimat penjelasnya ada di akhir, pasti kalimat utamanya ada di awal dan itu termasuk deduktif. Nah, kalau kalimat penjelasnya sudah di awal, pasti kalimat umumnya ada di akhir dan itu merupakan ciri paragraf induktif. Dan ternyata kalau kalian menemukan kalimat umumnya di depan dan di belakang sedangkan kalimat penjelasannya di tengah, nah itu sudah berarti jelas paragraf campuran atau DIN. Nah, bagaimana? Mudah bukan menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Nah, nanti kalian bisa coba mengerjakan lembar kerja siswanya. Di situ kalian mencoba menentukan ide pokok dari sebuah cerita dongeng ya. Oke, terima kasih anak-anakku. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.